Anda mau sedekah sekarang, keluar dari sini. Anda temukan 3 orang. Sudah Anda siapkan nih 3 juta bahkan. Ya, untuk 3 orang itu. Begitu mau Anda berikan, dari jauh kelihatan duduk, begitu sudah dekat sedang main kartu begini. Tak, 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 seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat itu menghambat keberkahan dari rizki yang diturunkan. Saya tanya kepada Anda semua, misal, mohon maaf teman-teman sekalian, berkah itu terkait erat dengan kemuliaan, mulia, taat. Tidak akan bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Contoh, Anda mau sedekah sekarang, keluar dari sini. Anda temukan 3 orang. Alhamdulillah. Dia layak kelihatan dari jauh menerima sedekah dari Anda. Sudah Anda siapkan nih 3 juta bahkan. Ya, untuk 3 orang itu. Begitu mau Anda berikan, dari jauh kelihatan duduk, begitu sudah dekat sedang main kartu begini. Tak, tak, tak. Wah, saya menang, tidak, kamu kurang, dan seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat itu menghambat keberkahan dari rizki yang diturunkan. Sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Maka dari itu ketika Anda istighfar astagfirullah, jangan cuma kosong di lisan. Kalau cuma seperti itu, balita yang umur usia 5 tahun misalnya, 5 tahun, balita 5 tahun ajarin istighfar juga. Padahal dia belum mendapatkan hisab. Anak usia 5 tahun belum balik, ajarin istighfar. Pas pada sholat, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang mau diampuni? Uang dosanya nggak dicatat. Ya, orang yang kurang akalnya misalnya, terganggu akalnya, itu bisa istighfar juga. Sambil ketawain Anda malah, astagfirullah. Tapi apa beda istighfar dia dengan Anda? Karena ketika dia istighfar nggak berpengaruh pada dirinya. Karena diangkat penanya. Rufi'al qalam an thalathatin. Rufi'al qalam an thalathatin. Di antaranya anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang terganggu syaraf sampai sadar lagi. Nah, kita yang sadar ini saat ini, maka ketika Anda mengucapkan kalimat astagfirullah, kata para ulama sambil diingat, itu Anda berbuat dosa apa sampai mengucapkan ini? Sampai minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang diperbuat? Maka kalau ingin latihan, coba urutkan dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salat yang pertama subuh misalnya. Ya jangan terlalu banyak dulu untuk dosa mata misalnya astagfirullah. Ingat-ingat mata salah apa. Jangan-jangan setiap pandangan yang Anda lakukan itu belum melahirkan keberkahan. Bisa nggak pandangannya berkah? Ada ayat di Quran. Ada orang-orang dimuliakan oleh Allah sampai disebut kuat iman. Orang yang kuat iman, yang pandangannya itu berkah. Setiap memandang berkah, berkah, berkah. Bahkan saking berkahnya nyaman dia dalam kehidupannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-24, punya cahaya dia. Ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada perempuan laki-laki beriman, setiap lelaki beriman, perhatikan, palingkan pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Ya, misal sendal nih, pulang dari sini, melihat sendal, Anda lupa dengan sendal Anda. Begitu Anda lupa, lihat sendal yang mirip dengan sendal Anda, itu nggak akan langsung ditunjuk. Kayaknya yang itu tuh Pak, yang itu Pak, mana ini? Iya betul. Sebentar Pak, sebentar saya pastikan dulu, barangkali bukan punya saya. Oh memang bukan punya saya Pak yang ini, terus punya Bapak yang mana? Oh, saya baru ingat kesini nggak pakai sendal Pak. Teman-teman sekalian, itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu, bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan nggak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya, berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar. Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu. Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Ya, Papa tahu nggak tadi tuh ada tas bagus banget tuh, pandangan di mall. Dibawa ke rumah. Baik, gak apa-apa mah, itu bagus. Tapi tas yang sekarang mengantarkan mama ke surga insya Allah. Baik. Tapi kan Pak kalau bawa tas itu ke surga lebih bagus lagi. Pokoknya ada aja lah. Udah. Dah sini. Nah jadi
Ketika Anda istighfar, sambil diingat dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini, pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini, tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini, anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini, ya Allah, barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri. Istri kepada suami. Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat, di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan? Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Bukankah dimulai awalnya dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda, kita buat persamaan. Lihat sini, kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi. Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya. Jelas?